Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi ya. Mudah-mudahan anak-anak sehat semua. Sudah siap? Siapkan bukunya, peralatan tulisnya. Buka halaman 131, kita sampai ke pembelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Ayo berdiskusi. Di sini ada teks, anak-anak dibaca. Setelah dibaca, coba perhatikan sebentar. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita tentang keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini abu yang berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik bisa membuat tanaman tidak bisa hidup atau mati karena abu vulkanik itu panas ya. Jadi kalau kena tanaman bisa mati tanamannya. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa saja yang ditanam di daerah dan musim tertentu. Nah, perhatikan percakapan antara Siti dan Udin. Di sini, di Sumatera Barat, daerah asalku, kata Udin, padi tumbuh dengan subur. Nah, di Sumatera Barat itu, tanaman yang tumbuh subur adalah padi. Oh, ini kata Siti. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Artinya, tanaman yang tumbuh subur di Papua itu adalah tanaman sagu. Anak-anak juga punya ya daerah asalnya. Kalau dari Lamongan kebanyakan tanamannya apa? Kalau yang berasal dari Malang ada yang apel tumbuh subur di sana gitu ya. Itu salah satu contohnya. Di sini ada tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Untuk belajar anak-anak, ini tugas 1 di buku paket saja. Di sini sudah Bu Guru tentukan daerah asalnya. Ada Papua, ada Maluku, ada Aceh, ada Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Yogyakarta. Ya, coba dicari tanaman yang subur di daerah berikut ini. Sekarang ayo beraktivitas. Hari makan bersama sudah tiba. Anak-anak membawa makanan khas daerahnya. Coba kalau kita berada di kelas, pasti kita sudah makan bersama di kelas dengan makanan tradisional ya. Kalau dari mana tadi Papua itu papeda, Siti nasi, Edo papeda, terus ini Benny dari Manado, dia membawa ikan dengan sambal dabu-dabunya. Sate lilit dari Bali. Ini contohnya ya. Makanan tradisional kemarin sudah. Ayo membaca. Di sini acara makan bersama telah dilakukan. Ini ada lagi surat. Nah, masih ingat yang Bu Guru terangkan kemarin? Setiap anak-anak mau membaca, maka perhatikan intonasinya saat membaca ya. Surat itu pasti diawali dengan tempat dan tanggalnya, kemudian dengan kata pembuka, menanyakan kabar atau apa, terus baru isi dan dari mana ininya ya. Ini harusnya ada untuk Benny. Oh, ini ada halo Benny. Ini anak-anak baca ya, kemarin seperti yang Bu Guru baca. Di sini Benny bercerita tentang kebun sayur yang sangat luas di rumah neneknya ya. Pada saat itu Benny ke sana, coba dibaca. Sekarang ayo mengamati. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Udin bercerita tentang apa? Hujan yang tak kunjung berhenti. Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya hujan? Kita belajar tentang proses terjadinya hujan. Perhatikan ada gambar ini. Ini adalah air laut. Air laut ini menguap. Ini anak panahnya ke atas. Matahari, sinar matahari ini membuat air laut menguap menjadi uap.
putih, menjadi awan putih ini ya, menguap menjadi awan putih. Awan putih ini lama-lama menjadi awan hitam ini ya. Kemudian semakin hitam semakin besar, akhirnya awan yang semakin besar ini terkena tiupan air dan jatuh menjadi titik-titik air, jatuh ke bumi, kemudian kembali ke tanah lagi. Ada yang diserap tanaman, ada yang mengalir ke dalam tanah, akhirnya sampai lagi ke laut. Laut lagi kena sinar matahari, mengalami penguapan menjadi awan, awan berubah menjadi ini dan menjadi titik air lagi. Ini namanya proses terjadinya hujan ya, siklus hujan namanya. Kalau anak-anak melihat, perhatikan anak panahnya ya, perhatikan anak panahnya. Sekarang bagaimana hujan terjadi? Sesuai dengan gambar tadi, gambar yang di sini. Pertama, air laut, cahaya sinar matahari membuat air laut menguap menjadi awan. Awan tertiup oleh angin, jatuh ke bumi menjadi titik-titik air. Itulah yang disebut dengan hujan. Air hujan ini akan berusaha kembali ke laut lagi. Kemudian menguap lagi menjadi itu awan lagi, begitu seterusnya ya. Jadi di sini susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Perhatikan, ini anak-anak disuruh menulis di sini 1, 2, dan 3. Dari urutan ini manakah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 1 dari sini. Ya, nomor 1 dari sini. Apakah nomor 2 ini nomor 1 atau 3 atau 1? Anak-anak mengurutkan sesuai dengan proses terjadinya hujan. Hujan itu apa toh? Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena panas matahari gitu ya. Sekarang ayo menulis. Tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat yang efektif. Ini Bu Guru sudah rangkum. Coba anak-anak tulis kembali untuk belajar proses terjadinya hujan. Yang pertama, panas matahari membuat air menguap ya. Panas matahari membuat air laut menguap. Yang kedua, uap air terkumpul di udara. Yang ketiga, awan yang putih, awan yang sudah menjadi uap air itu tertiup oleh angin ke daratan, lalu uap angin jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air itu kemudian akan berusaha kembali ke bumi lagi. Ada yang diserap oleh tanah, ada yang mengalir di dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang diserap pohon. Akhirnya kembali ke laut lagi. Udah ya, ini proses terjadinya air. Nah, sekarang bawahnya, menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan mudah dipahami. Caranya dengan menulis informasi. Kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menulis hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Sudah ya, sekarang ayo berlatih. Ini adalah PJOK, tidak usah kita lewati saja. Tugasnya hanya 2. Yang ini ditulis tapi enggak usah enggak usah dikirimkan Bu Guru, enggak apa-apa. Ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Hati-hati dalam mengerjakan, yang teliti ya. Bu Guru akhiri. Kita ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.